Ini adalah pesarian Dzurriyyah Sunan Giri, atau kalau kita runut ke atas beliau-beliau ini nyambung ke Dzurriyyah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau ini adalah 1. Ratu Ageng Zaujah Prapen atau istri atau garwa Sunan Prapen. 2. Panembahan Katek. 3. Nyai Ageng Wirya. 4. Nyai Ageng Katek. 5. Pangeran Sawu. 6. Pangeran Wuryadi. 7. Pangeran Weluh. 8. Nyai Gede Kedaton binti Panembahan Kulon, garwa atau istri dari Said Muhammad Khatib Sedayu. Pesarian beliau ini berlokasi di Kompleks Makam Sunan Giri yang terletak di Astana Girilaya, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebumas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kabeh iku bakal mati, mula iku kudu ati-ati, jaga ati, jaga lati. Gusti iku bagus ati. Semua orang pasti mati, maka dari itu berhati-hatilah, jaga hati, jaga lisan. Tuhan ada di hati manusia yang baik hati. Manusia hidup di dunia harus mengusahakan keselamatan, kebahagiaan, dan kesejahteraan, serta memberantas sifat angkara, murka, serakah, dan tamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wedidong Tian, salam kebajikan. Bapak Ibu, ini adalah pesarian Dzurriyyah Sunan Giri, atau kalau merunut ke atas, beliau-beliau yang dimakamkan di sini ini nyambung ke Dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau-beliau ini adalah 1. Ratu Ageng Zaujah Prapen, garwa atau istri dari Sunan Prapen. 2. Panembahan Katek. 3. Nyai Ageng Wirya. 4. Nyai Ageng Katek. 5. Pangeran Sawu. 6. Pangeran Wuryadi. 7. Pangeran Weluh. 8. Nyai Gede Kedaton binti Panembahan Kulon, istri atau garwa dari Said Muhammad Khatib Sedayu. Pesarian beliau ini berlokasi di Kompleks Makam Sunan Giri yang terletak di Astana Girilaya, Dusun Giri Gajah, Desa Giri, Kecamatan Kebumas, berjarak 4 km dari pusat kota Gresik. Secara keseluruhan, lingkungan kompleks dari makam ini nampak sakral dan berwibawa. Secara tata kelola, ruangan arkeologis area kompleks makam Sunan Giri ini
terbagi menjadi 3 bagian menuju bagian utama dalam budaya Jawa dengan gapura sebagai penandanya, yaitu area yang pertama atau terluar adalah gapura bentar dengan kala makara berbentuk sepasang naga. Area kedua berupa gapura bentar yang sudah tidak terbentuk, dan area ketiga berupa gapura paduraksa. Kemudian area inti atau utama yaitu cungkup dari pesarian beliau Kanjeng Sunan Giri. Jadi ini adalah makam beliau-beliau keturunan dari Waliullah atau Wali Songo. Wali Songo adalah kelompok 9 tokoh Islam yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di Pulau Jawa pada abad ke-15 dan ke-16. Para Wali Songo memiliki beragam latar belakang dan kisah hidup yang berbeda-beda. Meski begitu, jika dilihat dari silsilah beliau adalah keturunan Nabiullah Muhammad SAW. Beliau semua ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan budaya setempat. Beliau memadukan ajaran Islam dengan tradisi dan nilai-nilai Jawa sehingga berhasil menciptakan harmoni antara agama dan budaya. Pendekatan ini untuk lebih mudah diterima dan diikuti oleh masyarakat Jawa pada waktu itu. Hingga saat ini, warisan dan pengaruh Wali Songo masih sangat terasa dalam kehidupan masyarakat Jawa. Peninggalan beliau berupa masjid-masjid, makam, dan tradisi-tradisi keagamaan yang hingga kini terus dilestarikan dan dihormati. Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran 3 ayat 31, "Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku, Muhammad, niscaya Allah akan mencintaimu." Ayat ini menerangkan bahwasanya syarat pertama seorang untuk bisa menjadi walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah beliau mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah selama hidupnya dengan istiqomah. Karena dengan mengikuti jalan hidup Rasulullah lah cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat beliau miliki. Sehingga menjadi mustahil seseorang yang meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW dapat memiliki karamah wali Allah. Adapun ciri-ciri yang terdapat dalam surat Al-Maidah yang artinya adalah, "Wahai orang-orang yang beriman, barang siapa dari kamu yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintai Allah, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras kepada orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan tidak takut terhadap celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui." Quran surat Al-Maidah 5 ayat 54. Allah berfirman dalam Quran surat Yunus 10 ayat 62-63, "Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tiada ketakutan dan tiada pula dia bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah." Dari ayat yang barusan saya sebutkan ini dapat kita fahami bahwa ciri dari waliullah itu adalah dia tidaklah takut dengan sesuatu yang akan menimpanya, dan dia tidaklah bersedih dengan apa-apa
yang telah menimpa dirinya, dan dia adalah orang-orang yang selalu menjaga ketakwaannya dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dzurriyyah Nabiullah Muhammad SAW yang saya maksudkan ini adalah nasab agung, karena nasabnya tersambung kepada Nabi Muhammad melalui Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, ada kewajiban-kewajiban kepada dzurriyyahnya, di antaranya adalah memberikan perhatian, penghargaan, dan rasa cinta. Demikian sekilas tentang dzurriyyah Nabiullah Muhammad SAW yang telah dimakamkan di sini di Astana Girilaya, Kompleks Makam Sunan Giri, Desa Giri, Kebumas, Gresik. Terima kasih masih setia di channel kami, channel yang hadir untuk menghibur, mengedukasi, menginformasikan, menginspirasi, dan memotivasi Anda.